Kita di dunia hidup tipis, cuman sebentar. Allah bisa matikan kita kapan saja. Tidak ada patokan umur, tidak ada patokan jabatan, tidak ada patokan harta. Allah bisa matikan kita kapan saja. Ya, ketika masih ada waktu senggang, ada waktu bisa beribadah, gunakan dengan sebaik-baiknya mengerjakan amal soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunanihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rasyid yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan menyebut segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, kalimat pertama yang kita ucapkan untuk pembuka majelis kita, bahwasanya segala sesuatu hingga detik ini yang ada pada diri kita, segala bentuk nikmat yang melekat di dalam tubuh kita yang kita nikmati dari seluruh kehidupan kita, bisa menghantarkan kita menuju insyaallah ketaatan, keridhaan, dan semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat dari kesehatan jiwa dan raga, kesehatan, kekondusifan lingkungan kita, yang dimana mungkin di tempat yang lain di negeri ini sedang terjadi atau telah terjadi peristiwa-peristiwa yang sedikit banyaknya mengganggu ketenangan, kekondusifan, keamanan, wabil khusus juga bisa mengganggu kenyamanan beribadah, kenyamanan di dalam mencari nafkah dan sebagainya. Kita bersyukur di tempat kita dengan izin Allah tidak terjadi hal-hal yang demikian. Dan juga kita melihat dari fenomena yang ada, sebagaimana seorang yang berusaha untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensikapinya dengan penuh sudut pandang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memperkeruh suasana dan tidak berbicara hal-hal yang bisa mendatangkan suatu kemudaratan. Jadi sikap kita perbanyaklah berharap, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan bangsa dan negara ini bangsa yang makmur, bangsa yang tenang, bangsa yang penuh dengan keberkahan, bangsa yang penuh dengan pemimpin-pemimpin yang amanah, dan bangsa yang seluruh rakyat dan masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat jamaah sekalian, dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi keimanan, ya, karena posisi kita adalah hamba Allah,
yang mana Allah adalah pemilik alam semesta dunia ini termasuk negara kita. Karena bagaimanapun negara kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah, dan didorong dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, itu kan undang-undangnya seperti itu. Makanya selalulah kita memohon keberkahan kepada Allah dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Siapa yang hafal surah Al-A'raf ayat 96? Surah Al-A'raf ayat lupa, Masya. Lupa apa dilupakan? Oh, ya. Surat Al-A'raf ayat 96. Kita simak semua. Ini untuk posisi kita sebagai hamba Allah yang berada di suatu negeri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihi barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Perhatikan di sini jamaah, kita nggak usah pakai ngejelimet mendengarkan teori yang aneh-aneh, ucapan manusia yang A, B, C, D nggak ada habisnya. Coba kita fokus ke ayat Allah, satu ayat ini saja menjadi cerminan buat kita semua. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi. Allah menyampaikan kepada kita, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Perhatikan di sini. Yakin nggak sama ucapan Allah? Beriman nggak dengan ucapan Allah? Kalau beriman, simak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardh. Sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tuh coba, pengen berkah? Berkah itu kan diarti katakan berkah ini adalah terbuka semua bentuk kemudahan, terbuka semua bentuk hal yang bisa mendorong kepada kesejahteraan, kepada kemakmuran, kepada kestabilan. Ya. Kata Allah, syaratnya adalah seandainya beriman dan bertakwa. Tapi kata Allah di sini setelah itu apa? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat Allah. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kalau berdusta kepada ayat Allah, berdusta kepada Rasul berarti apa? Banyak kemaksiatan, banyak pelanggaran perintah Allah dan Rasulnya, banyak kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, maka penduduk negeri itu akan diberikan siksa dan disebabkan oleh mereka yang mengerjakan segala yang dilarang tersebut. Jadi introspeksi buat kita. Ketika negeri kita bergejolak, ketika negeri kita ini banyak masalah, kita kembali kepada Allah untuk beriman dan bertakwa. Agar keberkahan itu kembali terbuka. Agar segala keberkahan dari langit dan bumi ini keluar
buat kita semua. Ketika Allah dan Rasulnya dilupakan, ketika ayat-ayat Allah sudah tidak lagi didengarkan dan diamalkan, maka Allah akan siksa dengan siksa yang Allah takdirkan untuk kita semua. Kan banyak ya siksa dengan takdirnya. Ada dengan kesulitan ekonomi, ada suasana politik yang tidak pernah stabil dan sebagainya. Salah satunya adalah penyebab yang paling utama, jauhnya negeri tersebut dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat kita untuk memikirkan masalah, tapi bagi kita sekarang adalah kembali untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dengan harapan Allah membukakan pintu berkah dari langit dan bumi, menjadikan kestabilan dan kebahagiaan untuk bumi kita, untuk negeri kita, dan untuk seluruh masyarakat negara kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kajian kita Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita kembali dalam kitab bab ke-11, kitab Al-Mujahadah, nomor hadis nomor 99. Bisa dibacakan Ustaz hadisnya? Mohon dibantu. Hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab Al-Mujahadah, bab ke-11, bab tentang Al-Mujahadah, tentang keseriusan, kesungguh-sungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 99 ini sering menjadi patokan semangat kita untuk beribadah di 10 akhir bulan suci Ramadan. Ya, di 10 hari terakhir atau di 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Ini perhatikan ini. Ya, jangan sampai Ramadan berapa bulan lagi, jemaah? Ada 6 bulan lagi? Nggak sampai. Sekarang Rabiul Awal. 6 bulan lagi. Ya kan, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti kurang lebih 6 ya. 6 bulan lagi. Udah 6 bulan, udah setengah tahun berlalu Ramadan. Perasaan baru kemarin ya jemaah ya. Nah, sekarang 6 bulan lagi. Ketika di 10 malam terakhir, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, sesungguhnya beliau berkata di sini adalah menyampaikan kepada kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mizar. Perhatikan di sini jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki ke-10. Kaum 10 di sini adalah 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ahyal lail ayqadha ahlahu. Terkadang ketika malam hari tersebut, di 10 malam hari tersebut, ahyal lail, di malam-malam tersebut, ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi di 10 malam terakhir itu, keluarganya ini dibangunkan. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, dihidupkan. Ini salah satu bagian dari kesungguhan Nabi, kesungguhan Rasulullah SAW dan keluarganya
untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 malam terakhir itu bangun. Jangan terlena dengan tidur. Menghidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Wajadda wasyaddal mi'zar. Wajadda ini adalah serius. Bersungguh-sungguh dan beliau mengencangkan sarungnya. Mi'zar itu adalah sarung. Ikat pinggang yang ada di sarung. Mi'zar itu ikatan yang atau alat yang mengikat sarungnya. Berarti apa? Dimaksud di sini adalah beliau bukan mengikatkan sarung. Ini bahasa kiasan. Para ulama mengatakan ini adalah bahasa balaghah, bahasa kiasan. Berartinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir Ramadan itu beliau tidak mencampuri istrinya. Fokus dan serius untuk menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah, contoh Nabi, contoh Rasul, contoh manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh umat yang sebentar lagi akan banyak yang memperingati hari kelahirannya. Dengan cinta kepada beliau, beliau di 10 malam terakhir ini mengajarkan kepada kita dengan contoh yang begitu baik. Di 10 malam terakhir dia jauhi kenikmatan-kenikmatan sesaat di dunia ini untuk serius fokus menghidupkan malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dibangunin keluarganya untuk ikut beriktikaf. Coba jamaah, kita jangan kita menilai orang lain ya, kita sendiri nih. Di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, pada menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan nggak di masjid? Pada itikaf nggak? Apa kebanyakan gimana coba 10 malam terakhir ini Nabi ini itikaf? Serius. Konsen menghidupkan malam di 10 malam terakhir Ramadan. Kita semua ini nih, kita nih. Di 10 malam bulan suci Ramadan, apakah menghidupkan malam itu tidak? Apakah membangunkan keluarga kita untuk ibadah atau tidak? Nah, coba kita introspeksi jamaah. Jangan sampai di sepanjang usia kita, yang udah usia 30 tahunan, yang udah usia 40 tahunan, yang udah usia 50 sampai 60 tahunan, itu tidak pernah menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai tidak pernah mengajarkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Wah, ini parah benar itu. Ya. Sampai keluarganya tidak diajarkan bagaimana untuk bisa menghidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Coba jamaah. Ini 6 bulan lagi nih. Mudah-mudahan kita masih punya umur panjang. Mudah-mudahan usia kita masih bisa sampai 6 bulan ke depan menjumpai bulan suci Ramadan. Ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, ketika sampai kepada 10 malam bulan suci Ramadan, hidupkan dengan ibadah. Jangan dihidupkan dengan yang kesia-siaan, jangan menghidupkan atau jangan membuang sia-sia 10 malam Ramadan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Karena sering kita dapati jemaah, di 10 malam bulan suci Ramadan, ketika sebagian kaum muslimin mengikuti tuntunan Nabi beribadah di bulan suci Ramadan, menghidupkan dengan qiyamul lail, salat malam, menghidupkan dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, agar senantiasa berusaha untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar di sebagian dari kaum muslimin
di 10 malam terakhir masih terlena dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat buat dunia dan akhiratnya. Ketika kaum muslimin mengikuti sunnah Nabi, Nabi mencontohkan untuk menghidupi 10 malam terakhir dengan penuh rasa ingin diampuni oleh Allah. Coba jemaah, salah satu doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang senantiasa Rasulullah baca dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk satu orang. Tapi kalau misalnya dijama, misalnya untuk satu keluarga, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di 10 malam terakhir fokus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 malam terakhir fokus menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan kesadaran diri banyak dosa. 10 malam terakhir Ramadan, sadar diri selain di bulan suci Ramadan nggak pernah baca Quran. Baca Quran di bulan Ramadan. Kesempatan. Karena banyak di antara kita, mungkin saya sendiri atau siapapun, banyak yang lalai di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Jangankan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran saja tidak pernah. Na'udzubillah. Apalagi membaca. Menyentuh Al-Quran saja tidak pernah. Yang disentuh selalu handphone. Jangankan membaca ayat-ayat Allah, yang dibaca WhatsApp, Facebook, TikTok. Makanya ketika dikata para ulama pernah dikata, salah seorang ulama di Saudi ada yang bertanya kepada beliau, wahai Syekh, kaifa kana Rasulullah ma'al Quran? Wahai Syekh, bagaimana dulu Rasulullah SAW bergaul dengan Al-Quran? Rasulullah bersama Al-Quran. Seorang syekh ini, Anda lihat langsung ininya, kajiannya itu. Ditanya, ada seorang jamaah bertanya kepada ulama tersebut, ya Syekh, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay kaifa kana muamalatul Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al Qur'anil Karim. Dan Syekh menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an kamislikum al-an ma'al jawwal. Ya. Dulu Rasulullah SAW dengan Al-Quran sebagaimana kalian sekarang dengan handphone kalian. Betul nggak? Coba kita keluar rumah kalau nggak megang handphone, gelisah nggak? Gelisah. Kalau kita bangun tidur yang dibuka handphone. Mau tidur yang dibaca handphone. Pagi yang dibuka handphone. Siang yang dibuka HP. Malam yang dibuka HP. Semuanya. Al-Qurannya kapan? Nah, coba jamaah, Ustadz, yang dibaca di handphone kan Al-Quran, masa iya? Coba Anda mau tanya, lebih banyak aplikasi Al-Quran, lebih banyak aplikasi WhatsApp yang dibuka? WhatsApp? Jujur bener, ente? Emang seperti itu kan? Iya, memang seperti itu jamaah. Ini bukan dengan 1-2 orang. Hampir mayoritas sekarang kaum muslimin lebih banyak bermesraan dengan handphone daripada Al-Quran. Ya jemaah ya. Ini kata Aisyah, kita kembali lagi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan
Beliau membangunkan keluarganya di malam hari, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, dan mengencangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya. Coba, anak kadang miris ya. Kadang kita lihat miris gitu. Di 10 malam terakhir, bukannya menghidupkan 10 malam terakhir untuk bermunajat kepada Allah, masih banyak kaum muslimin yang menghabiskan waktunya untuk hal yang naudzubillah, yang tadinya mubah sehingga mendatangkan maksiat. Ya, menghidupkan malamnya harusnya buka Al-Quran, harusnya membuka lembaran-lembaran Al-Quran, masih saja melakukan perbuatan atau permainan-permainan yang secara agama dan akhirat tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika orang-orang meneteskan air mata, merenungi dosa-dosanya kepada Allah, mengucapkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan cucuran air mata di 10 malam terakhir memohon ampunan dari segala dosa. Sebagian kaum muslimin masih banyak yang suaranya menggelegar, tertawa terbahak-bahak, lupa kepada dosa. Karena terlalu banyak tertawa akan mematikan hati, jemaah. Terlalu banyak ketawa, terlalu banyak ngelucon, terlalu banyak ngebodor ya, kalau bahasa orang sini gitu ya. Ya, ngelawak biar orang pada ketawa, dan orang pada ketawa itu mematikan hati, jemaah. Coba mematikan hati. Orang yang paling banyak ketawanya, orang yang paling banyak terbahak-bahak ketawanya, itu hatinya mati, jemaah. Nggak peka. Begitulah jemaah. Dunia memang seperti ketika memohon ampunan di 10 malam terakhir, ada kesempatan kita di kehidupan ini merasakan nikmatnya beribadah di 10 malam terakhir. Kuatkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkanlah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah menjadi hamba Allah yang dimana keluar dari bulan suci Ramadan menjadi perikat orang-orang yang bersih kembali, menjadi orang-orang yang selesai dari bulan suci Ramadan mendatangkan atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau 10 malam terakhir udah deh, fokus. Yang kerja siang silahkan kerja, tapi niatkan untuk iktikaf di malam hari. Yang kerjanya malam, misalnya ada shift malam gitu ya, niatkan ketika kerja itu pun niatnya sambil beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil terus membaca Quran, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ada waktu yang senggang, sholat qiyamul lail walaupun 2 atau beberapa rakaat. Jangan sampai 10 malam terakhir itu zong, kosong sama sekali, tidak ada amalan apapun. Yang kepikirannya besok lebaran, besok gimana? Ya Allah, lebaran cuma 2 hari, jemaah. Betul nggak? Lebaran itu Idul Fitrinya cuma 2 hari, walaupun Syawalnya satu bulan. Tapi Ramadan ini ibadah 1 bulan, jemaah, dan puncaknya 10 hari terakhir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kandungan ilmu. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kandungan ilmu yang bisa kita ambil, yang bisa kita serap ilmunya. Kita mohon kepada Allah agar bisa memasukkan ilmu ke dalam hati kita, agar bisa menjadi cahaya-cahaya hidayah dalam hidup kita dengan ilmu ini. Kandungan hadis ini yang pertama, jamaah, yang pertama kata para ulama, hadis ini menunjukkan salah satu bentuk
salah satu bentuk kesungguhan adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan amal soleh. Waktu jamaah. Waktu ini kan banyak, mari kita bahas lah. Ni'matani maghbunun, ya kan? Katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia ini tertipu, as-sihatu wal faragh. Waktu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam mengerjakan amal soleh. Ingat, kita di dunia hidup tipis, cuman sebentar. Allah bisa matikan kita kapan saja. Tidak ada patokan umur, tidak ada patokan jabatan, tidak ada patokan harta. Allah bisa matikan kita kapan saja. Ya, ketika masih ada waktu senggang, ada waktu bisa beribadah, gunakan dengan sebaik-baiknya mengerjakan amal soleh. Yang selanjutnya kata para ulama jamaah dari hadis ini adalah disunahkan bagi seluruh kaum muslimin menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama pada 10 akhir bulan Ramadan, sebab terdapat keistimewaan khusus di dalamnya. 10 malam terakhir ini istimewaannya salah satunya apa Ustaz? Lailatul Qadri. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Segala bentuk amal soleh dan kebaikan yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu ganjarannya lebih baik daripada ibadah tersebut di 10 bulan. Kalau kita berinfak di malam tersebut 1000 aja, dikali 1000 bulan udah berapa miliar itu. Kalau kita qiyamul lail di situ sholat tahajud, pahalanya seperti qiyamul lail 1000 bulan. Ketika baca Quran, ketika kita merenungi dosa-dosa kita dengan istighfar di malam itu, lebih mulia dan lebih baik daripada 1000 bulan. Rugi jamaah. Makanya di 10 malam terakhir, ketika tidak ada halangan, ketika tidak ada uzur, ketika tidak ada alasan syar'i untuk tidak mengerjakan i'tikaf, rugi sekali orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku muslimah, mengaku muslim, tapi dia tidak menghidupkan 10 malam di bulan suci Ramadan untuk ibadah i'tikaf. Rugi jamaah, rugi. Apalagi di 10 malam terakhir Ramadan ini untuk maksiat, naudzubillah. Naudzubillah. Nah, jamaah, selanjutnya kandungan hadis yang ketiga kata para ulama adalah siapa saja bagi siapa saja yang hendak bersungguh-sungguh di dalam beribadah harus membentengi diri dari hal-hal yang dapat menurunkan semangatnya. Juga terhadap sesuatu yang dapat melemahkan atau memalingkan jiwanya dari ibadah tersebut. Sungguh sebaik-baiknya sholat seorang hamba setelah sholat fardu adalah sholat malam, khususnya yang dikerjakan pada akhir malam. Nah, Masya Allah ini. Kata para ulama, barang siapa atau bagi siapa saja dari umat ini
dari kaum muslimin dan muslimat, buat kita semua. Ya. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh berniat untuk beribadah kepada Allah, maka jauhilah faktor-faktor yang dapat melemahkan semangat tersebut. Jauhilah hal-hal yang dapat melemahkan keinginan kita untuk ibadah. Sehingga ketika kita ingin melakukan suatu amalan soleh di malam hari, amalan soleh yang paling besar pahalanya di malam hari setelah kita melaksanakan sholat fardu adalah sholat lail, sholat tahajud. Ketika sudah ada semangat untuk mengerjakan amalan ibadah, jauhilah oleh kita hal-hal yang dapat melemahkan semangat kita. Contohnya apa jemaah? Yang dapat melemahkan iman dan semangat kita. Maksiat. Maksiat itu adalah salah satu faktor paling besar yang dapat menjadikan orang itu lemah iman dan lemah semangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat. Ketika keinginan keras untuk beribadah terkalahkan dengan maksiat, maka akan luntur semangat tersebut. Contoh misalnya orang pengen sholat subuh berjamaah di masjid. Pengen sholat subuh nih berjamaah di masjid. Udah siap bener pengen sholat subuh berjamaah di masjid. Pokoknya pagi ini saya pengen sholat subuh berjamaah di masjid. Tepat waktu. Tapi malamnya maksiat. Nggak bisa bangun dia. Kenapa? Maksiat menghalangi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, faktor-faktor yang dapat melemahkan iman kita dan semangat kita untuk ibadah adalah salah pilih teman. Salah pilih bestie. Ya, salah pilih circle. Maka karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilil. Kata Nabi SAW, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Falzur liman yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang yang takut kepada Allah dan Rasul-Nya, berteman dengan orang-orang yang semangat untuk mengejar keberkahan dunia dan keselamatan di akhirat, insya Allah akan terbawa itu energi positif untuk ibadahnya. Akan terbawa. Karena kata Nabi segitu. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Ketika bertemannya dengan orang-orang yang malas ibadah, bertemannya dengan orang-orang yang gemar maksiat, bertemannya dengan orang-orang yang selalu membangkang kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka akan ketularan nantinya. Makanya itulah pentingnya memilih teman yang soleh. Kita nggak usah ambil banyak dalil, contohnya banyak Al-Quran ataupun hadis. Kita sering mendengar syair aja nih. Ini maaf nih, bukan berarti saya membahas tentang musik atau nyanyian. Pernah dulu saya mendengar sebuah syair dalam bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Katanya tombo ati, ono limo perkarane. Bener nggak? Obat hati itu ada 5 perkaranya. Di antaranya katanya baca Quran dan artinya. Terus bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ini secara syair aja ya. Mengobati hati ini, membersihkan hati ini salah satunya adalah dengan menjadi temannya orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya jemaah Isya jam berapa? Udah lewat. Kita azan dulu ya. Habis azan kita lanjutkan kembali jemaah. Kita jeda sebentar untuk azan Isya. Insya Allah kita lanjutkan
setelah setelah adzan Isya, sambil menunggu saudara-saudara kita yang ingin sholat Isya berjamaah ke masjid. Jamaah Majelis Taklim Masjid Ar-Rasyid Indonesia, yang semoga Allah selalu meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin. Sebagaimana setelah masuk sholat Isya, waktu Isya, selepas adzan sholat Isya di waktu kajian ini, sambil menunggu saudara-saudara kita yang berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat Isya berjamaah, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kajian ini atau yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita ambil istifadah, ambil manfaat ilmunya, dan semoga dari pertanyaan ini bisa ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil bersama. Yang pertama, datang kepada kita pertanyaan, mungkin gak semuanya dibaca ya, tapi yang sekiranya masih senada dengan pembahasan kita. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya, jika kita hidup di zaman modern ini dengan kesibukan yang padat, bagaimana kita bisa menerapkan semangat hadis ini dalam kehidupan sehari-hari? Jamaah, berkaitan masalah zaman, baik zaman dulu, zaman dahulu kala, ataupun zaman modern seperti sekarang ini, ya, yang namanya ibadah itu adalah tetap sebuah keharusan. Ya, jadi ibadah itu tidak terikat dengan zaman modern atau zaman dahulu, dan juga tidak terikat dengan tempat. Semuanya fokuskan waktu dan tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan kesibukan yang padat, jamaah, ketika segala kesibukan itu kita kembali introspeksi, kesibukan yang padat ini digunakan untuk apa? Apakah kesibukannya digunakan untuk mencari keberkahan Allah dengan rizki, mencari rizki, atau kesibukan-kesibukan yang tidak mendatangkan manfaat? Jadi di zaman modern ini dengan kesibukan yang beraneka ragam, kita berpikir lagi ketika kita mendapati kesibukan dalam hidup kita, introspeksinya adalah pertama bersyukur. Kita masih punya kesibukan yang menghasilkan, dan semoga hasil yang berkah dan halal dari kesibukan ini untuk bisa menunjang kita beribadah kepada Allah. Dan yang selanjutnya, bagaimana kita bisa menerapkan semangat hadis ini dalam kehidupan sehari-hari? Jamaah, bersyukur. Kan kemarin sudah kita bahas, ketika kesibukan ini mendatangkan kenikmatan dunia, mendatangkan rizki, maka imbangilah kesibukan yang menghasilkan rizki ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Jamaah, sebenarnya kalau masalah sibuk mah, semua kita sibuk. Benar nggak? Allah membagi jatah waktu di dalam hidup kita dalam sehari semalam berapa jam? 24 jam. Mau yang direktur, mau yang presiden, mau yang pengusaha, mau yang pengangguran sekalipun, waktunya sama. Itu berapa? 24 jam. Dari 24 jam itu, masa iya tidak ada yang bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah? Yang kita pikirkan adalah bukan sibuknya, tapi bagaimana di kesibukan ini tetap menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Sibuknya, sibuk, setiap kita sibuk.
Apalagi orang-orang yang tanggungan hidupnya banyak. Orang-orang yang harus dia menjadi tulang punggung bagi yang ada di bawah tanggungannya, keluarganya. Dia pasti sibuk. Karena kata Nabi SAW, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu tinggalkan bagian kamu dari dunia ini. Ini cari dunia, pasti sibuk. Yang namanya dunia pasti sibuk. Kalau pengen mencari bagian dalam dunia pasti sibuk. Tapi kesibukan ini jangan sampai melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berapa lama sih jamaah? 5-10 menit. Sholat paling 5-10 menit. Masa iya tidak bisa menyisihkan 5-10 menit untuk sholat dengan alasan sibuk? Apakah orang-orang yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid tepat waktu itu pengangguran semua? Enggak, banyak mereka orang sibuk. Banyak yang direktur perusahaan mereka sholat. Banyak pemimpin umat mereka sholat. Mereka tetap untuk melaksanakan ibadah walaupun lebih sibuk dari kita. Cuman terkadang sibuk ini jadi alasan. Satu di antara 1000 alasan untuk menutupi kemalasan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Betul. Alasannya bukan sibuk, tapi males aja udah. Males. Bukan sibuk, males. Nggak mau. Kecuali memang ada uzur syar'i. Kecuali nih, maaf ada uzur syar'i. Kita bekerja di sektor pekerjaan yang dimana kalau kita tinggalkan sedikit aja fatal. Misalnya, teknisi mesin. Teknik mesin yang dimana harus bergerak terus. Tapi ada caranya dengan gantian. Ketika yang lain selesai sholat, digantikan dia sholat. Jangan sampai gara-gara kerjaan meninggalkan sholat. Itu sering yang gitu ya jamaah. Alasan banyak. Makanya saya bilang, di dalam kehidupan dunia ini, bagi kaum muslimin, dalam kehidupan dunia bagi kaum muslimin, segala sesuatunya itu tergantung dari niat. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Ketika ada niat pasti akan terlaksana. Ketika ada niat pasti ada jalan. Ketika ada niat pasti ada kesempatan. Tapi ketika tidak ada niat pasti banyak alasan. Paham ya? Kalau ada niat ada kesempatan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Di antara alasannya adalah kesibukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Ketika ada sesuatu yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ketika ada kekhilafan dalam penyampaian ilmu, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon ampun dari segala kesalahan dalam majelis ini, dalam kehidupan kita. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.